Kita harus belajar dari berbagai daerah yang lain. Untuk 2025-2026 aja sudah 11 kepala daerah yang kena OTT KPK. Karena politik uang ini menuntut pengembalian modal. Akhirnya mereka melakukan segala cara yang tidak patut. Mulai kong-kali-kong dengan pengusaha, mulai mengambil uang dari rakyat, dari APBD, dan digunakan yang semena-mena seperti di Kalimantan Timur. Sahabat Indonesia, mari kita belajar. Orang yang cerdas, orang yang bijak, itu harus mempunyai keberanian untuk mengevaluasi diri dan belajar dari pengalaman untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Bagi saya, ini kesalahan kita sebagai rakyat. Karena begitu tidak hati-hati, begitu sembrono memilih pemimpin yang akhirnya kita sendiri yang dirugikan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, sebelum saya memulai opini hari ini, saya ingin mengucapkan duka cita yang mendalam atas korban kecelakaan kereta api yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2026, tepatnya pukul 20.57 di stasiun Bekasi Timur, di mana KRL yang seluruhnya penumpang perempuan di gerbong perempuan tertabrak oleh kereta api luar kota Argo Bromo. Nah, ini terjadi karena ada sopir taksi yang bandel yang tidak mau mengikuti arahan dari petugas perlintasan kereta api dan akhirnya menyebabkan kecelakaan beruntun yang menyebabkan 3 kereta api, 2 KRL dan kereta api cepat Argo Bromo ini mengalami kecelakaan dan ada 14 orang yang meninggal dan 80 lebih penumpang luka-luka, dan ini semuanya menimpa perempuan karena posisi gerbong perempuan ada di belakang kereta sehingga tertabrak oleh kereta api Argo Bromo yang tidak sempat mengerem. Ini tragedi dan mudah-mudahan petugas atau pihak yang berwenang mulai KNKT maupun PT KAI maupun kepolisian bisa menginvestigasi dan ada efek jera kepada penyebab utama, yaitu taksi listrik ini yang konon sudah 3 kali menyebabkan kejadian kecelakaan kereta. Tahun 2025 2 kali dan tahun 2026 baru sekali ini, dan ini mungkin layak perizinan dari taksi tersebut dievaluasi karena taksi ini sering menyebabkan masalah. Beberapa waktu yang lalu pernah supir taksi menabrak beberapa sepeda motor menyebabkan kecelakaan yang luar biasa, dan kualitas driver dari sopir listrik ini harus sopir taksi listrik ini harus dievaluasi, dan kalau perlu perizinannya dievaluasi lah. Tidak perlu takut ini investor dari Vietnam atau dari manapun, tapi kalau pengelolaannya tidak proper dan menyebabkan banyak korban seperti ini, layaknya ada evaluasi yang serius dan harus ada deterrent effect agar tidak terjadi di kemudian hari. Sekali lagi, saya pribadi dan seluruh keluarga besar Anak Bangsa TV mengucapkan duka cita yang mendalam kepada para korban yang meninggal, dan kita berdoa agar para penumpang kereta yang terluka diberikan kecepatan kesembuhan dan kereta api yang merupakan moda transportasi yang sangat vital ini segera beroperasi kembali. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan beropini tentang Rudy Mas'ud, Gubernur
Kalimantan Timur. Beberapa minggu yang lalu ada demo besar-besaran. Rakyat Kalimantan Timur berdemonstrasi dan gubernur pengecut, tidak mau menemui para pendemo. Dia menyelinap diam-diam di luar dan baru beberapa hari kemudian baru memberikan klarifikasi. Ini bukan pemimpin yang baik. Dan saya dalam hal ini bersama dengan rakyat Kalimantan Timur yang menggugat, memprotes berbagai kebijakan gubernur yang menurut saya memang luar biasa aneh, bin ajaib. Beberapa waktu lalu pernah saya singgung tentang rencana pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar. Rame di publik, akhirnya dibatalkan. Dan sekarang ada lagi yang lebih aneh-aneh lagi. Ada alokasi anggaran APBD Kalimantan Timur 25 miliar untuk renovasi rumah dinas gubernur, termasuk pengadaan kursi pijat untuk gubernur. Ini benar-benar luar biasa ini gubernur Kalimantan Timur. Kalau ini uang pribadi, nggak ada masalah. Problemnya adalah ini uang rakyat. Gubernur Kalimantan Timur memang sudah menjadi perbincangan publik. Melakukan nepotisme, kakaknya jadi ketua DPRD, ada lagi saudaranya jadi ketua DPRD di kota setempat, ada yang jadi wali kota, istrinya anggota DPR. Dan gubernur yang dari fraksi Golkar ini kok tidak ada teguran dari partai Golkar ya? Ini kan mempermalukan partai Golkar sebetulnya. Bagaimana dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia? Mengapa membiarkan kadernya merusak citra partai seperti ini? Dan meskipun dana 25 miliar itu dievaluasi dan gubernur sudah minta maaf, rasanya perlu dipertanyakan. Kalau tidak diviralkan, kalau tidak digugat oleh masyarakat, apakah pengadaan kursi pijat, kemudian kolam renang atau apapun untuk rumah dinas ini akan dievaluasi? Saya kira tidak. Itu akan terus berlanjut karena tidak ada check and balances di sana, berlanjut karena tidak ada sorotan publik. Setelah ada sorotan publik, baru dari Kementerian Dalam Negeri melalui Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya baru berkomentar. Dan sifatnya hanya menghimbau. Ini demokrasi macam apa yang diterapkan di Indonesia ini, khususnya di Kalimantan Timur. Ada seorang gubernur yang begitu ugal-ugalan menggunakan anggaran daerahnya untuk kepentingan pribadi yang tidak masuk akal. Ini kan narasi yang sangat konyol ya. Bagaimana seorang gubernur akhirnya hanya minta maaf setelah disorot lalu membatalkan. Pertanyaannya mengapa pada waktu itu dianggarkan dan DPR-nya diam? Ya diam karena ketua DPRD-nya saudaranya. Inilah yang saya katakan bagaimana KKN, nepotisme, oligarki, politik keluarga ini merusak demokrasi, ya seperti ini. Di Kalimantan Timur ini contoh terbaik. Tidak ada check and balances. Nah, akhirnya rakyat yang menjadi korban. Rakyat yang juga harus berteriak-teriak. Padahal itu uang rakyat. 25 miliar untuk renovasi rumah dinas dan ada pengadaan kursi pijat. Coba akal sehat kita tercapik-capik dengan kelakuan dari Gubernur Kalimantan Timur ini. Mungkin urat malunya sudah putus. Kalau kita lihat bagaimana penampilan istrinya, saudara-saudaranya yang lain, seolah-olah tidak ada rasa bersalah.
Dan konyolnya tidak secara gentle mau menemui para pendemo dan berdialog. Kantor gubernur dijaga dengan barikade kawat berduri. Buat apa? Seolah-olah akan menghadapi musuh. Dia tidak sadar bahwa rakyatlah yang mendudukkan dia di kemewahan kursi gubernur. Nah, dari kejadian yang banyak sekali terkait dengan perilaku janggal gubernur Kalimantan Timur, ini pembelajaran juga buat rakyat Kalimantan Timur. Jangan pragmatis, jangan mau dibeli suaranya, dan karena Anda mau dibeli suaranya, ada mungkin politik gentong babi, politik uang untuk mengkondisikan perolehan suaranya. Inilah akibatnya. Jadi saya juga menyadarkan rakyat Kalimantan Timur, gara-gara Anda yang tidak berpikir panjang, yang pragmatis, akhirnya Kalimantan Timur yang merupakan daerah yang harusnya bisa menjadi percontohan karena mempunyai sumber daya alam yang sangat besar, akhirnya dikelola oleh orang yang tidak pantas. Ini pembelajaran buat rakyat, bukan hanya di Kalimantan Timur, tapi juga di seluruh Indonesia, agar memilih pemimpinnya dengan cermat dan berhitung panjang. Tahu dulu rekam jejaknya seperti apa. Apakah ada nepotisme keluarga, oligarki politik yang ada di sekelilingnya yang dibangun. Jangan dipilih orang-orang seperti itu. Karena akan merusak demokrasi dan ujungnya itu akan melakukan nepotisme dan korupsi yang dirugikan rakyat sendiri. 5 menit kita di bilik suara, akhirnya 5 tahun kita sengsara. Gara-gara kita salah pilih pemimpin. Terakhir saya menghimbau kepada pemerintah, kepada Presiden Prabowo, bahwa apa yang dilakukan oleh gubernur ini tidak hanya sekedar dihimbau atau ditegur lisan, tapi harus ada langkah konkret untuk memberikan sanksi. Karena ini berlawanan dengan upaya Presiden untuk melakukan efisiensi. Presiden melakukan efisiensi, tapi gubernurnya berpesta pora dengan anggaran daerah yang notabene itu mungkin dari pusat, transfer dari pusat, mungkin dari pajak rakyat, digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Jadi poin dalam opini saya ini adalah pembelajaran kepada rakyat di seluruh Indonesia. Hati-hati memilih pemimpin. Jangan sampai kesalahan kita memilih pemimpin membuat rusak demokrasi, membuat rusak bangsa dan negara, dan akhirnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan itu jauh dari harapan. Itu yang terjadi. Kita masih harus banyak berbenah. Kita harus belajar dari rakyat Pati yang bersuara karena arogansi bupatinya. Kita harus belajar dari berbagai daerah yang lain. Untuk 2025-2026 aja sudah 11 kepala daerah yang kena OTT KPK. Karena politik uang ini menuntut pengembalian modal. Akhirnya mereka melakukan segala cara yang tidak patut. Mulai kong-kali-kong dengan pengusaha, mulai mengambil uang dari rakyat, dari APBD, dan digunakan yang semena-mena seperti di Kalimantan Timur. Sahabat Indonesia, mari kita belajar. Orang yang cerdas, orang yang bijak, itu harus mempunyai keberanian untuk mengevaluasi diri dan belajar dari pengalaman untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Bagi saya, ini kesalahan kita sebagai rakyat. Karena begitu tidak hati-hati, begitu sembrono memilih pemimpin yang akhirnya kita sendiri yang dirugikan. Baiklah sahabatnya, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.